Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Mukhtar dengan NIM 19014148283. Pada video ini saya akan memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPA SD. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang kelas 4 tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Kita ulang. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Apa kabar? Baik. Kita ini akan belajar tentang tumbuhan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi selanjutnya itu mari adik-adik kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebaiknya adik-adik kita berdiri supaya lebih seru. Ayo, simpan kertasnya, simpan. Berdiri, siap. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Majulah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan adik-adik duduk. Jadi sebelum kita masuk di pembelajaran, adik-adik silakan lihat temannya siapa-siapa yang belum hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, jadi hadir semua. Oke. Adik-adik, saya akan membacakan tentang makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yaitu tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras dan banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya.
dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap yang besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung gani dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipertanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam berwarna kuning. Gabah juga merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling hingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam yang disebut sebagai beras. Jadi adik-adik, dari literasi yang saya baca itu tentang padi. Oke adik-adik, itu tadi adalah tentang fase pertumbuhan tanaman padi. Jadi adik-adik silahkan lihat kertasnya. Di sini ada tentang fase pertumbuhan tanaman padi. Nah, pada fase seperti ini dibutuhkan 120 hari. Di sini, ya silahkan dilihat. Ini adalah yang pertama itu pada fase pertama itu ada benih padi. Nah, pada fase kedua itu akan berbentuk seperti ini. Nah, silakan adik-adik lihat. Nah, sudah dilihat. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke fase ketiga ini. Itu ya, adik-adik silahkan lihat. Itu sudah ada keluar berkecambahnya. Nah, pada fase ini itu disebut fase vegetatif. Nah, ini itu berkembang membutuhkan waktu sampai 55 hari. Nah, silahkan dilihat. Ada toh? Nah, selanjutnya ada fase generatif. Nah, di sini tuh butuh 65 hari. Jadi lebih banyak fase yang dibutuhkan. Nah, di sini ada fase keempatnya ini sudah berbeda. Silahkan dilihat. Nah, kemudian ada fase terakhir. Nah, di sini tuh berkembang penuh, sudah keras dan ada berwarna kuningnya. Nah, silahkan yang paling terakhir. Nah, yang kuningnya itu biasa disebut dengan gabah. Gabah itu adalah bisa disebut dengan kulit padi. Dari jumlah total kita hitung, prosesnya itu membutuhkan 120 hari. Nah, ada tulisan di situ ya, Dek, 120. Kira-kira saya ingin bertanya sama adik-adik.
eh, bacaan yang tadi adik dengar itu isinya tentang apa? Padi. Kira-kira padi itu penting gak sih di Indonesia? Penting gak buat adik-adik? Penting. Kenapa penting? Ikan deh. Oh ya, nah, jadi tadi kakak sudah membacakan tentang padi. Kira-kira adik-adik, mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Silahkan. Karena sebagai bahan pokok pangan. Oh iya ya, tepuk tangan sama temannya. Nah, selanjutnya kira-kira berapa lama ya proses tanaman padi tersebut tumbuh? Ada yang tahu? 100 sampai 120 hari. Oke. Selanjutnya kira-kira kita tadi itu bahas, ada pembahasan tentang gabah. Ada yang tahu gabah itu apa? Tadi itu ada pembahasan tentang gabah. Kira-kira ada yang tahu gabah itu apa? Silakan. Gabah adalah bulir padi atau kulit padi. Oke, gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, gabah ini tuh juga nanti akan menjadi benih padi. Nah, pertanyaan tadi itu ada juga yang kira-kira pertumbuhannya itu sampai berapa ya? Jadi tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 100 sampai 120 hari. Nah, selanjutnya ada tahu nggak ada lah. Berarti Kira-kira tanaman padi itu dapat tumbuh di mana ya? Ada yang tahu? di daerah panas. Oh ya, mantap. Jadi padi itu dapat tumbuh di daerah panas yang curah hujannya itu juga tinggi, seperti di Sulawesi Selatan, tempat sekarang, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada juga Jawa Barat. Jadi silakan diperhatikan lagi tadinya fase pertumbuhannya. Nah, di sini kan ada 6 fase. Yang fase yang pertama itu kan fase vegetatif, fase generatif. Nah, tadi juga itu adik-adik belajar tentang fase pertumbuhan tanaman padi. Adik-adik silakan balik kertasnya. Nah, di sini tuh ada adik-adik silakan menjawab. Nah, di sini itu ada diagram tentang bagaimana itu padi tumbuh. Silakan adik-adik menjawab dengan menggambarkan apa yang pertama-tama terjadi. Terus silakan adik-adik mengisi dan berdiskusi dengan teman-temannya tentang tanaman padi berapa ya itulah. Nah, ini adalah sedikit penjelasan untuk adik-adik. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap rasanya itu nikmat. Yang pertama itu menjaga bibit agar padi ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Nah, di sini jangan sampai ada lahan yang digunakan untuk kebutuhan lain. Selanjutnya ada juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah juga itu akan menyebabkan banjir, dan apabila terjadi banjir maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran airnya itu harus dijaga supaya mengalir itu airnya. Kemudian penggunaan beras itu tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh berlebihan. Pantai adalah daerah yang keterbatasan langsung dengan laut
biasanya digunakan untuk objek wisata kayak Pantai Labongo misalnya. Gitu ya. Pelabuhan Tadete yang di dekat rumah Kak. Selanjutnya itu ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, dataran tinggi ini misalnya kita ke Rongkong misalnya, di situ ada, di situ juga banyak sawah-sawah. Kalau di sini tuh ke Kota Belopa, Gunung Kota Belopa, di situ juga termasuk dataran tinggi. Nah, selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang dataran dengan ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis perkebunan seperti perkebunan kelapa atau tebu atau sagu kah. Nah, di sini tuh banyak masyarakat dataran rendah ini digunakan untuk pertumbuhan sagu. Ada yang tahu sagu itu apa? Siapa tahu sagu? Iya. Jadi adik-adik, hari ini tuh kita sudah belajar tentang fase pertumbuhan tanaman padi, bagaimana pertumbuhannya, terus kita sudah belajar tentang pantai, belajar tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi adik-adik silakan jawab pertanyaan ini. Silakan adik-adik jawab pertanyaannya nanti di rumah ya. Ini itu tentang fase pertumbuhan tanaman padi. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.